Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat-Nya, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tak kalah pentingnya lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Salam serta salam dan pula kita curahkan kepada Rasul yang mukjizat terbesarnya ialah Al-Quran, imannya Al-Quran, akhlaknya Al-Quran, cahaya hati sekaligus penghilang kesedihannya ialah Al-Quran, yakni Nabiullah Muhammad bin Abdullah beserta keluarga dan para sahabatnya yang beriman dengannya, mendukung, berjuang mati-matian demi mempertahankan akidah mereka hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi yang mubarak ini insyaallah kita akan membacakan syarah dari hadis An-Nawawi, yakni hadis kedua tentang Islam, iman dan ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aydan qala: "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال:
فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika kami, yakni para sahabat, duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tidak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan darinya, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Kemudian laki-laki itu berkata, engkau benar. Maka kami terheran-heran. Dia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ia berkata kembali, engkau benar. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, walaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatnya. Laki-laki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ia pun bertanya lagi, kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan Tuhannya, jika engkau melihat orang yang telanjang kaki tanpa memakai baju, miskin papa, serta pengembala kambing telah saling berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan, megah yang menjulang tinggi. Kemudian laki-laki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya ia adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Syarah hadis menunjukkan tentang pentingnya majelis ilmu syar'i. Oleh karena itu, dianjurkan bagi setiap ulama untuk mengadakan majelis ilmu yang ditentukan waktunya, setiap sepekan sekali atau 2 pekan sekali, agar mereka tidak bosan. Poin kedua, memperbaiki pakaian dan penampilan. Ketika hendak masuk masjid dan akan menghadiri masjid majelis ilmu, disunahkan memakai pakaian yang rapi, bersih, dan memakai minyak wangi. Bersikap baik dan sopan di majelis ilmu di hadapan para ulama adalah perilaku yang sangat baik. Karena Jibril saja mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik penampilan dan sikap yang mulia. C. Definisi Islam. Secara etimologi, Islam berarti tunduk dan menyerah sepenuhnya pada Allah Subhanahu
Secara terminologi, Islam adalah al-islamu lillah bitauhid wal infiyad lahu bil-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah patuh serta tunduk hanya kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, tunduk kepadanya dan ketaatan, dan membebaskan diri dari kemusyrikan dan orang yang berbuat syirik. Al-Islam wal istislam menurut bahasa artinya al-intifiyad, al-inqiyad, yaitu patuh dan tunduk. Sedangkan menurut syariat, Islam adalah menampakkan ketundukan dan memperlihatkan pengamalan terhadap syariat serta berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dengan hal tersebut terpelihara darah dan tercegah dari segala hal yang dibenci. Dalam hadis di atas, kekasih Rabb semesta alam Nabi Muhammad SAW mendefinisikan Islam dengan amalan-amalan anggota badan yang tampak berupa perkataan dan perbuatan. Mengucapkan dua kalimat syahadat adalah perbuatan lisan, salat dan puasa adalah perbuatan badan, tubuh, zakat adalah amalan pada harta, dan haji adalah amalan pada badan dan harta. Islam adalah agama yang dilandaskan atas 5 dasar, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menunaikan salat wajib pada waktunya dengan memenuhi syarat, rukun, dan memperhatikan adab dan hal-hal yang wajib dan sunnah. Kemudian mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji sekali seumur hidup bagi yang mampu, mempunyai biaya untuk pergi ke tanah suci dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. D. Definisi iman. Definisi iman adalah at-tasdiq, pengakuan dan pembenaran. Rasulullah SAW mendefinisikan iman dalam hadis ini sebagai keyakinan yang ada dalam hati, dan ahlu sunnah berkeyakinan bahwa iman adalah perkataan, perbuatan, serta niat yang dalam hati, dan sesungguhnya amal perbuatan termasuk ke dalam bagian iman. Islam dan iman. Melalui penjelasan di atas, maka kita dapat memahami bahwa iman dan Islam adalah dua hal yang berbeda secara etimologi maupun secara terminologi. Pada dasarnya, jika berbeda nama, tentu berbeda makna. Meskipun demikian, tidak jarang dipergunakan dengan arti yang sama. Islam berarti iman, dan sebaliknya, keduanya saling melengkapi. Iman menjadi sia-sia tanpa Islam, demikian juga sebaliknya. Apabila nama keduanya dipisah, maka yang lain masuk ke dalam pengertiannya dan menunjukkan pada apa yang ditunjukkan oleh yang lain ketika berdiri sendiri. Dan apabila keduanya digabungkan, maka salah satunya menunjukkan kepada sebagian dari sesuatu itu bila berdiri sendiri. Jika dalam satu nas dihubungkan antara iman dan Islam, maka masing-masing dari keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Maka definisi iman adalah pembenaran hati disertai penetapannya dan pengetahuannya. Dan pengertian Islam adalah berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya dengan amal perbuatan. Bagian F. Amal termasuk ke dalam iman, merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu adha 'anil tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Yang artinya, iman memiliki 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan malu, termasuk cabang dari iman. Menyingkirkan gangguan
perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkannya ke dalam iman. Bagian G, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah keyakinan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yazdadu imanan ma'a imanihim." Untuk menambah keimanan dan atas keimanan mereka yang telah ada. Ibnu Battal rahimahullah taala berkata, apabila dikatakan bahwa iman secara bahasa adalah pembenaran, maka jawabannya adalah sesungguhnya pembenaran akan sempurna dengan berbagai ketaatan seluruhnya. Tidaklah seorang mukmin bertambah amal kebaikannya melainkan imannya pun menjadi lebih sempurna. Dengan ketaatan inilah maka iman akan bertambah, dan dengan berkurangnya ketaatan tersebut maka iman pun berkurang. Kapanpun amal kebaikan berkurang, maka berkurang pula kesempurnaan iman, dan kapanpun amalan kebaikan bertambah, maka bertambah pula kesempurnaan iman. Inilah perkataan yang pertengahan dalam pembahasan iman. Bagian H, keutamaan orang mukmin bertingkat-tingkat. Keimanan orang-orang siddiq, yakni jujur, yang menjadikan sesuatu yang baik bagi mereka seperti sesuatu yang tampak, tidak sama dengan selain mereka dari orang-orang yang belum mencapai tingkatan ini. Termasuk diantaranya adalah perkataan sebagian ulama, yakni tidaklah Abu Bakar mendahului kalian dalam tingkatan ini dengan banyaknya puasa, tidak juga dengan banyaknya sholat, akan tetapi Abu Bakar mendahului kalian dengan sesuatu yang tertanam di dalam hatinya, yakni keimanan. Inilah rukun iman. Siapapun yang meyakini, maka ia akan selamat dan beruntung, dan barang siapa menentangnya maka ia akan sesat dan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 134. Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Bagian ini, iman kepada Allah mencakup 4 hal. Yang pertama, iman tentang adanya Allah. Hal ini diyakini oleh hampir setiap makhluk, bahwa keberadaan alam semesta ini tentu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seluruh alam semesta dan isinya ini terjadi dengan sendirinya. Kedua, iman tentang rububiyah Allah, yaitu meyakini bahwa hanya Allah saja yang menciptakan, memiliki langit dan bumi dan seluruh alam semesta berikut isinya. Juga meyakini bahwa hanya Allah yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, dan lainnya. Ketiga, iman tentang uluhiyah Allah, yaitu mengesahkan Allah melalui segala perbuatan hamba, yang dengan perbuatan itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah apabila hal itu disyariatkan olehnya, seperti berdoa, khauf, takut, raja, harap, muhabba, cinta, istighatsah, minta pertolongan di saat sulit, isti'adzah, minta perlindungan, dan segala perbuatan yang disyariatkan dan diperintahkan Allah dengan tidak menyatukannya dengan sesuatu apapun. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas karenanya. Karena ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Tauhid ini merupakan inti dakwah para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain aku, maka beribadalah kepada aku. Setiap rasul memulai dakwah mereka dengan mengajak umat kepada tauhid uluhiyah, sebagaimana dakwah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada ilah sesembahan bagimu selain Dia. Quran surah Al-A'raf ayat 59 sampai 85. Sungguh Allah Azza wa Jalla tidak akan ridha apabila dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Apabila ibadah itu dibandingkan kepada selain Allah, maka pelakunya jatuh kepada syirkun akbar, syirik besar, dan tidak diampuni dosanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, wa man yusyrik billahi faqad iftara ithman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan, dan tidak mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran surah An-Nisa ayat 48. Keempat, tauhid asma wa sifat. Ahlus sunnah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah menetapkan atas dirinya, baik itu dengan nama-nama maupun sifat-sifatnya, dan mensucikannya dari segala aib dan kekurangan, seperti nama-nama dan sifat-sifat tersebut telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kita wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak boleh ditakwil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, manhaj salaf dan manhaj para imam Ahlus Sunnah adalah mereka mengimani tauhid asma wa sifat dengan menetapkan apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya dan telah ditetapkan Rasulnya untuknya, tanpa ta'rif dan tadkhil, serta tanpa takyif dan tamsil, yaitu menetapkannya tanpa tamthil, menyincikannya tanpa tadkhil, dan menetapkan seluruh sifat Allah dan menafikan persamaan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 11. Lafaz ayat "Laisa kamitslihi syai'", tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, merupakan bantahan kepada golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Sedangkan lafaz ayat "wa huwas samiul basir", dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat, adalah bantahan kepada orang-orang yang menafikan atau mengingkari sifat-sifat Allah. I'tiqad Ahlus Sunnah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah didasari atas dua prinsip, yaitu bahwa Allah wajib disucikan dari semua sifat kurang secara mutlak, seperti mengantuk, tidur, lemah, bodoh, mati, dan lainnya. Kemudian Allah mempunyai sifat-sifat sempurna yang tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Tidak ada sesuatu pun dari sifat makhluknya yang menyamai sifat-sifat Allah. Bagian J, Ahlus Sunnah mengimani tentang adanya malaikat, bahwasanya malaikat diciptakan dari cahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqatil malaikatu min nur, wa khalaqal jannu min marijin min nar, wa khalaqa Adamu mimma usifa lahu." Yang artinya diciptakan malaikat dari cahaya, diciptakan jin dari api yang menyala-nyala, dan diciptakan Adam dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Malaikat-malaikat
memiliki sayap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Quran surah Fatir ayat 1. Jumlah malaikat banyak sekali, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap hari Baitul Ma'mur yang berada di langit ke-7 dimasuki oleh 70.000 malaikat. Apabila mereka keluar tidak kembali lagi ke situ. Malaikat diberikan tugas bermacam-macam oleh Allah. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian K. Sifat-sifat malaikat Jibril. Dia adalah Ar-Ruh Al-Amin, sebagaimana firman Allah, Nazala bihi Ar-Ruh Al-Amin. Al-Quran dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yakni malaikat Jibril. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 193. Allah mensifatinya dengan sifat amanah Al-Amin sebagai tazkiyah, yakni rekomendasi yang agung dari Rabb-Nya. Allah mensifatinya dengan kebagusan dan keindahan bentuk serta berkedudukan mulia di sisi Allah. Jibril adalah pemimpin para malaikat yang ditaati perintahnya di langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah 2 kali melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Jibril dengan keagungan penciptaannya, yakni bentuknya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Ia memiliki 600 sayap. Setiap satu sayap darinya dapat menutup ufuk. Lalu berjatuhan dari sayapnya macam-macam warna, sesuatu yang bermacam-macam warnanya, dari mutiara dan yakut, sesuatu yang Allah lebih mengetahuinya. Bagian L. Ahlus Sunnah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Kitab-kitab yang Allah turunkan melalui para Rasulnya adalah rahmat dan hidayah bagi seluruh manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kitab suci Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa serta Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan bukan makhluk. Keistimewaan Al-Quran dari kitab-kitab suci selainnya. Pertama, wajib mengimani Al-Quran secara rinci, membenarkan seluruh berita yang terdapat di dalamnya, melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, Al-Quran adalah mukjizat abadi. Tidak ada seorang pun dari kalangan jin dan manusia yang mampu untuk membuat satu surah saja seperti Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin." Yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Wa ma kana hadzal Qur'an an yuftara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la rayba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh Allah selain Allah, dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya.
diturunkan dari Rabb seluruh alam. Apakah pantas mereka mengatakan, ia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ketiga, Allah menjamin untuk menjaga Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami lah yang menurunkan Al-Quran dan kami pasti pula yang memeliharanya. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Keempat, bahwasanya Al-Quran berfungsi sebagai tolak ukur dari kitab-kitab suci sebelumnya dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas dari Al-Quran. Kelima, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran berasal dari Allah serta akan kembali kepadanya, dan bahwasanya Allah berbicara secara hakiki. Bagian M, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ahlu Sunnah beriman kepada Rasul-Rasul yang diutus Allah kepada setiap kaumnya. Yang dimaksud Rasul adalah yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umat. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan yang terakhir adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap umat tidak pernah terputus dari Nabi yang diutus oleh Allah, baik mereka yang membawa syariat khusus untuk kaumnya atau dengan membawa syariat sebelumnya yang telah diperbaharui. Para Rasul adalah manusia biasa, makhluk Allah yang tidak mempunyai sedikit pun keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Mereka tidak mengetahui perkara yang gaib. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin para Rasul dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su'u in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Iman kepada Rasul mengandung 4 unsur. Pertama, mengimani bahwa risalah mereka adalah benar-benar dari Allah. Barang siapa mengingkari risalah mereka walaupun hanya seorang, maka menurut pendapat seluruh ulama ia dikatakan kafir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin." Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 105. Kedua, mengimani nama-nama rasul yang sudah kita kenali, baik yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan yang telah disebutkan dalam As-Sunnah yang sahih. Jumlah nabi dan rasul banyak sekali. Menurut riwayat bahwa jumlah nabi adalah 124.000 orang dan jumlah rasul adalah 315 orang. Adapun yang terkenal ada 25 rasul. Allah menyebutkan tentang para nabi dan rasul di dalam Al-Quran ada 25, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Shu'aib, Ayyub, Dzulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Muhammad. Adapun terhadap para rasul yang tidak diketahui namanya, maka wajib kita imani secara global. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Quran surah Al-Mu'min ayat 78. Ketiga, membenarkan berita-berita dari para rasul yang sahih riwayatnya. Keempat, mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Beliau adalah Muhammad SAW yang diutus Allah kepada seluruh manusia dan penutup para nabi alaihi salatu wassalam.
Allah berfirman, "Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara mereka yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 65. Bagian M, iman kepada yaumul akhir dan hari kiamat. Iman kepada hari akhir adalah mengimani apa-apa yang dikabarkan atau disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang segala sesuatu yang terjadi setelah kematian, di antaranya fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, ditegakkannya timbangan, dibukakannya catatan-catatan amal, adanya hisab, al-hud, telaga, as-sirat, jembatan, asy-syafa'at, surga dan neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuthabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, wa yaf'alu Allahu ma yasha'." Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang adanya azab kubur, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu a'ala fir'auna ashadda al-'adzab." Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat, lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Allah menciptakan kejadian-kejadian saat kiamat datang menjelang. Salah satunya Allah menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala, sebagaimana firman-Nya, "Wa nufikha fis-suri fasa'iqa ma fis-samawati wa ma fil-ardi illa man syaa Allah, thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Roh-roh ketika itu dikembalikan kepada jasadnya masing-masing, maka bangkitlah manusia dari yang kuburnya untuk menghadap Allah, Rabb semesta alam. Mereka bangkit dengan tidak beralasan kaki, tidak berpakaian dan tidak berkhitan. Matahari dengan dekat dengan mereka, peluh keringat bercucuran membasahi tubuh mereka. Kemudian ditegakkan timbangan, dibukakan catatan-catatan amal serta adanya hisab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, talfa'u wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun." Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam, wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dan bibir yang cacat. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 102 sampai 104. Kita mengimani al-haud, telaga bagi Rasulullah SAW, yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari minyak kasturi, panjang dan lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan, bejana-bejananya seindah dan sebanyak bintang di langit. Maka kaum mukminin dari umat beliau akan meminum dari telaga tersebut. Siapa yang minum seteguk air darinya, maka ia tidak akan merasa haus lagi sesudah itu. Kita mengimani as-sirat, jembatan, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang akan dilewati umat manusia sesuai dengan amal perbuatan mereka. Yang pertama kali melewatinya secepat kedipan mata seperti kilat, kemudian seperti angin, seperti burung terbang,
seperti orang berlari, seperti orang berjalan, dan ada pula yang merangkak. Mereka dibawa oleh amal perbuatannya. Ketika itu Nabi SAW berdiri di atas jembatan dan berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah pada kedua sisi jembatan itu ada kait-kait yang digantungkan. Diperintahkan untuk mengait siapa yang telah diperintahkan kepadanya. Maka ada yang terkoyak tetapi selamat, dan ada pula yang tercampakkan ke dalam api neraka." Umat yang pertama kali masuk surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mempunyai 3 syafaat pada hari kiamat. Pertama, syafaat uzma, syafaat agung yang diberikan kepada umat manusia di mauqif, yaitu di saat manusia dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar agar mereka diberi keputusan. Kedua, syafaat yang diberikan kepada para ahli surga untuk memasuki surga. Kedua syafaat ini khusus bagi Rasulullah SAW. Ketiga, syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak masuk neraka. Syafaat ini tidak khusus bagi Nabi Muhammad SAW, akan tetapi juga bagi para nabi, para siddiqin, dan yang lainnya dari kalangan kaum muslimin. Beliau SAW memberikan syafaat kepada orang yang semestinya masuk neraka agar tidak masuk neraka, dan memberi syafaat kepada orang yang sudah masuk neraka untuk dikeluarkan dari api neraka. Syafaat Rasulullah SAW adalah untuk pelaku dosa besar dari umat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku akan diberikan bagi pelaku dosa besar dari umatku. Dan Allah mengeluarkan beberapa kaum dari dalam neraka tanpa melalui syafaat, akan tetapi berkat karunia-Nya dan rahmat-Nya. Sesungguhnya surga dan neraka diciptakan Allah. Keduanya adalah makhluk yang kekal abadi. Surga adalah balasan bagi wali-wali Allah yang bertakwa, sedangkan neraka adalah hukuman bagi orang yang bermaksiat kepadanya kecuali yang mendapatkan rahmat-Nya. Adapun orang-orang kafir tetap kekal berada dalam neraka selama-lamanya. Bagian O, tanda-tanda hari kiamat. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan 2 tanda. Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat, yaitu apabila budak wanita melahirkan tuannya. Para ulama memiliki beberapa penafsiran terhadap pengertian ini. Antara lain, yang pertama, ada yang berpendapat bahwa banyaknya anak yang durhaka, di mana seorang anak memperlakukan ibunya sebagaimana perlakuan tuan terhadap budak wanitanya. Pendapat inilah yang dipegang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kedua, Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, ini sebagai isyarat atas pembukaan negeri kaum mukminin yang mengalahkan negeri-negeri kafir dan banyaknya perbudakan, sehingga banyak budak wanita yang dijadikan tawanan dan anak mereka pun menjadi banyak. Maka jadilah budak wanita sebagai budak pemiliknya, dan anak tuannya darinya. Budak wanita berkedudukan seperti tuannya, karena anak majikan berkedudukan sebagai majikan. Ketiga, sebagian ulama mengambil pendapat yang mengatakan bahwa ibu si anak tersebut menjadi merdeka dengan kematian tuannya, seolah-olah anaknya lah yang memerdekakannya. Maka pembebasan itu dinisbatkan kepada anak tersebut. Dengan hal tersebut jadilah si anak seolah-olah sebagai majikannya. Dua, sehingga engkau melihat seorang yang fakir, telanjang badan dan kaki sebagai pengembala kambing berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Maksudnya bahwa orang-orang dari kalangan rakyat jelata, orang bodoh, menjadi pada pemimpin. Harta mereka pun banyak. Mereka membangun bangunan yang tinggi sebagai kebanggaan dan kesombongan terhadap hamba-hamba Allah. Bagian B, iman kepada qada dan qadar. Qadar adalah hukum Allah yang azali, telah ada sejak dahulu terhadap adanya sesuatu atau ketidakadanya. Qadar adalah penciptaan Allah terhadap segala sesuatu dengan suatu cara dan di waktu yang khusus, dan terkadang keduanya dimutlakkan kepada yang lainnya. Iman kepada takdir dibangun dari 2 hal. Pertama,
at-tasdiq, kebenaran bahwa ilmu Allah mendahului apa yang diperbuat oleh para hambanya berupa kebaikan dan keburukan, ketaatan dan kemaksiatan sebelum mereka diciptakan, dan Allah telah mencatat semua itu dalam Lauhul Mahfuz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah wa 'arshuhu 'ala al-ma'." Allah telah menulis takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi, dan arsy-Nya berada di atas air. Seluruh amal perbuatan manusia pasti sesuai dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah dan berjalan menurut apa yang telah diketahui oleh ilmunya. Akan tetapi firqah, kelompok Qadariyah yang ekstrim telah menafikan hal ini. Adapun di antara tokohnya adalah Ma'bad al-Juhani, Amr bin Ubaid dan selain mereka. Mereka telah menyelisihi pendapat salaful ummah sehingga mereka pun tersesat dari jalan yang lurus. Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i dan selain mereka berpendapat tentang kafirnya orang-orang yang mengingkari ilmu Allah yang terdahulu. Kedua, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan seluruh perbuatan hambanya berupa kekufuran, keimanan, ketaatan dan kemaksiatan, dan menetapkannya di antara mereka dengan kehendaknya. Sehingga kalau hal di atas dirinci lagi, maka iman kepada qadar dan qadar ada 4 tingkatan. Pertama, al-ilmu, yaitu mengimani bahwa Allah dengan ilmunya yang merupakan sifatnya yang azali dan abadi dalam mengetahui segala amal perbuatan mereka makhluknya, serta mengetahui segala ihwal mereka seperti taat, maksiat, rezeki, ajal, bahagia, celakanya dan lainnya. Kedua, al-kitabah, yaitu bahwa Allah telah mencatat di Lauhul Mahfuz tentang seluruh takdir makhluknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala al-qalam, thumma qala lahu uktub. Qala wa ma uktubu? Qala faktub ma yakunu wa ma huwa kainun illa an taquma as-sa'ah." Pertama kali yang diciptakan Allah adalah qalam, pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Tulislah." Ia qalam menjawab, "Apa yang harus kutulis?" Allah berfirman, "Tulislah semua yang akan terjadi dan yang terjadi sampai hari kiamat." Juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Quran surah Al-Hajj ayat 70. Ketiga, al-masyi'ah, yaitu bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Semua gerak-gerik yang terjadi di langit dan di bumi hanyalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kerajaannya sesuatu yang tidak diinginkan. Keempat, al-khalq, yaitu bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, baik yang ada maupun yang belum ada. Karena itu tidak ada satupun makhluk di bumi atau di langit, melainkan Allah lah yang menciptakannya. Tidak ada pencipta selain Dia. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah saja. Sebagaimana firman-Nya, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha memelihara atas segala sesuatu. Quran surah Az-Zumar ayat 62. Dengan demikian, hendaknya orang yang membahas nas-nas tentang qada dan qadar memperhatikan hal-hal berikut agar selamat dari penyimpangan terhadap salah satu dari rukun iman ini. Membedakan antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifat makhluknya. Pembedaan antara ilmu Allah Azza wa Jalla dan ilmu manusia haruslah dilakukan, dan sifat ini harus ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang paling sempurna. Demikian juga sifat yang lainnya seperti sifat qudrah, kekuasaan, dan masyiah, kehendak. Allah Tabaraka wa taala adalah sempurna, tidak dicampuri kelemahan dan kekurangan, tidak juga keterpaksaan. Sebagaimana yang menimpa pada kekuasaan dan kehendak makhluk, di mana kehendak mereka itu terbatas, serba kurang,
dan dikuasai. Mensucikan Allah Azza wa Jalla dari berbagai sifat yang kurang. Wajib setiap hamba untuk mensucikan roh mereka dari kesia-siaan, kejahilian, kezaliman, dan selainnya dari berbagai kekurangan. Penelitian atau pembahasan yang menyeluruh terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah serta keluar dengan satu hukum setelahnya. Hal ini sudah seharusnya dilakukan pada setiap permasalahan agama, yaitu mengumpulkan seluruh nas-nas tentang suatu permasalahan, kemudian bersungguh-sungguh dalam memahaminya, kemudian berusaha untuk mengeluarkan satu hukum setelahnya. Allah Azza wa Jalla tidak ditanya tentang apa yang dilakukannya, sebagaimana firman-Nya, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tetapi mereka yang akan ditanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 23. Hendaknya memiliki pengetahuan bahwasanya seorang hamba diberi beban untuk melakukan berbagai sebab, adapun hasilnya berada di tangan Allah. Tidak semua orang yang melakukan suatu sebab tertentu dan dilakukan oleh orang lain yang semisalnya, lalu keduanya memperoleh rezeki yang sama. Terkadang seorang manusia berusaha sungguh-sungguh, akan tetapi tidak mendapatkan rezeki yang banyak, sedangkan yang lain berusaha dengan sedikit kesungguhan, akan tetapi yang memperoleh harta yang banyak. Sebagaimana kesungguhan mereka dapat juga menghasilkan akibat yang buruk dengan memberikan tingkatan, maka seluruh hasil dari usaha makhluk berada di tangan Allah. Dialah yang mempersiapkan balasan dalam berbagai usaha sebagai bentuk keadilan dan kebijaksanaannya. Bagian definisi ihsan. Ihsan adalah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya sepenuhnya ikhlas untuk beribadah hanya kepada Allah dengan penuh perhatian, sehingga seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak mampu, maka ingatlah bahwa Allah senantiasa melihatmu dan mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Sabda Rasulullah SAW ketika beliau mendefinisikan kata ihsan, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, mengisyaratkan bahwa seorang hamba yang menyembah Allah dalam keadaan seperti itu berarti merasakan kedekatan dengan Allah, bahwa ia merasa berada di hadapan Allah, sehingga seolah-olah ia dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Hal ini akan menimbulkan rasa takut, segan dan mengagungkan Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, hendaknya engkau takut kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ibadah seperti ini juga menghasilkan ketulusan dalam ibadah dan berusaha keras untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Tentang sabda Nabi SAW, jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ada yang mengatakan bahwa sabda tersebut merupakan penjelasan sabda sebelumnya, bahwa jika seorang hamba diperintahkan agar merasa dia awasi Allah dalam ibadah dan merasakan kedekatan Allah dengan hambanya, sehingga hamba tersebut seolah-olah melihatnya, maka bisa jadi hal tersebut tidak terjadi baginya. Untuk itu, hamba tersebut harus menggunakan imannya bahwa Allah pasti melihat dirinya, mengetahui rahasianya, baik yang diperlihatkannya atau tidak, mengetahui batin dan zahirnya, dan semua yang ada pada dirinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hamba tersebut merealisasikan keadaan seperti itu, maka mudah baginya untuk meranjak kepada keadaan keduanya, yaitu terus-menerus melihat kedekatan Allah dengan hambanya dan kebersamaan Allah dengan hambanya, hingga hamba tersebut seolah-olah melihatnya. Bagian L. Etika bertanya. Seorang muslim hanya akan menanyakan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Ia tidak akan menanyakan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat bagi orang yang menghadiri sebuah majelis ilmu, lalu ia melihat bahwa orang-orang yang hadir di situ ingin mengetahui satu hal. Ternyata masalah tersebut belum ada yang menanyakan, maka sepatutnya ia menanyakan meskipun ia sudah mengetahuinya, agar orang-orang yang hadir bisa mengambil manfaat dari jawaban yang diberikan. Jika orang yang ditanya tentang suatu hal dan ia tidak mengetahui jawabannya, maka hendaklah ia mengakui ketidaktahuannya, agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak mengetahuinya. Hendaknya ia jawab dengan saya tidak tahu atau wallahu a'lam. Bagian S. Metode tanya jawab. Pendidikan modern pun mengakui bahwa metode tanya jawab adalah metode pendidikan yang relatif berhasil karena memberikan tambahan semangat pada diri pendengar untuk mengetahui jawaban yang diberikan. Metode ini sering dipergunakan Rasulullah SAW dalam mendidik generasi sahabat.
Fawaid hadis. Yang pertama, bid'ah tentang penafian qadar timbul di Basrah pada masa sahabat dengan tokohnya bernama Ma'bad al-Juhani. Kedua, kembalinya tabi'in kepada sahabat untuk mengetahui permasalahan agama, baik dalam masalah akidah atau yang lainnya. Yang ketiga, wajib atas setiap muslim bertanya tentang masalah agama kepada ulama Ahlus Sunnah. Yang keempat, disunnahkan bagi jamaah haji dan umrah untuk memanfaatkan kepergian mereka ke Makkah dan Madinah untuk belajar agama dan bertanya kepada ulama Ahlus Sunnah. Kelima, syaitan menyesatkan umat manusia dengan dua jalan yang bisa ditempuh olehnya. Pertama, syahwat, yaitu syaitan menyesatkan orang yang lari dari ketaatan kepada Allah dihiasi dengan syahwat sehingga tidak mengamalkan kebenaran. Kedua, syubhat, yaitu syaitan menyesatkan orang yang taat kepada Allah dihiasi dengan syubhat sehingga tidak mengenal kebenaran. 6. Obat dari syubhat dan syahwat adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. 7. Menunjukkan disunnahkannya memakai pakaian yang bersih dan memakai wangi-wangian ketika berada di majelis ilmu dan bertemu dengan ulama dan penguasa. Yang kedelapan, sesungguhnya apabila seorang alim ditanya tentang sesuatu dan ia belum mengetahuinya, maka hendaklah ia mengatakan, aku tidak mengetahuinya. Hal ini tidaklah mengurangi kedudukannya. Ucapan Allah Ta'ala dan la adri, aku tidak mengetahui, adalah separuh dari ilmu. Definisi Islam yang benar yaitu tunduk patuh kepada Allah dengan tauhid, melaksanakan ketaatan dan membebaskan diri dari syirik. Kewajiban pertama kali atas mukallaf yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Penjelasan tentang rukun Islam yang 5. Hadis ini menerangkan bahwa Islam adalah amal-amal anggota badan berupa perkataan dan perbuatan. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Iman menurut Ahlus Sunnah adalah perkataan dengan lisan, meyakini dengan hati, melaksanakan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Penjelasan tentang rukun iman yang 6. Tauhid ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Iman kepada qadar baik dan buruk, apa yang Allah takdirkan kepada kita itu yang terbaik untuk kita. Tidak boleh menisbatkan kejelekan kepada Allah. Penjelasan tentang ihsan, tanda-tanda kiamat yang disebutkan adalah tanda-tanda yang kecil sebagai dalil yang menunjukkan haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini menunjukkan salah satu cara dari cara-cara pembelajaran, yaitu metode tanya jawab. Hadis ini menunjukkan bahwa malaikat dapat berubah bentuk menyerupai manusia. Hal tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran. Dimakruhkan membangun dan meninggikan bangunan selama tidak untuk keperluan yang sangat mendesak. Hadis ini menerangkan tentang adab-adab duduk bermajelis dalam majelis ilmu, di mana Jibril duduk mendekat dengan Rasulullah SAW. Beginilah yang seharusnya dilakukan oleh para penuntut ilmu, sehingga ia dapat mengambil ilmu dengan seksama dan mengambil hujjah dari lisan-lisan para ulama Ahlus Sunnah. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya tidak ada yang mengetahui sesuatu hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan dari hadis kedua dari Al-Bani Nawawi tentang Islam, iman, dan ihsan. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah